بجلالك وجمالك على دين عبادك وأشرف عبادك أسعد الأرض والعجم وإمام الطيبة والحرم وترجمان بلسان الكتاب ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم وبالقاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب يا رب كرما وتعظيما ورفقة ومهابة وبرا وسلم رجا تبارك وتعالى أفضل القول عليه وقل أجلي ساداتنا وإمتنا وموالنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ذل شفاعته لكل حول من الأحوال المقاحمين سيد الحقين والثقلين والبريد من القرب ومن عجم. يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Alhamdulillah, puji-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, panjang umur, sehingga dengan nikmat tersebut Allah masih izinkan kita untuk duduk mengaji di musalla Masjid Nurul Hidayah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, langkah kaki kita, niat soleh kita menjadi wasilah kita memperoleh ridha, rahmat, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, umatnya yang setia istiqamah hingga yaumil qiyamah. Tak lupa juga yang bagi hormati segenap para asatidzah, para hujjaj, para orang tua, para tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM kita Bapak Ustaz Syihabuddin MA, orang tua kita ada Bapak Haji Effendi Ali, Bapak Haji Syuhada, Bapak Haji Husain Fauzi, Bapak Ustaz Amir Setiawan, Bapak Marzuki, Bapak Haji Rohili, Bapak Haji Satria Gunawan, Haji Warsono, Bapak Ngadino dan seluruhnya ya para jamaah Masjid Jamin Nurul Hidayah. Mohon maaf enggak disebutin namanya satu persatu, insyaallah tak mengurangi rasa hormat, ta'zim, cinta, mahabbah saya kepada antum sekalian. Marilah sebelum kita mulai kajian kita buka dengan Ummul Quran suratul Fatihah. Kita niatkan hadiahkan buat orang tua kita, guru-guru kita, sanak famili kita, kerabat kita, jamaah kita yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala maafkan segala kesalahannya. Allah Ta'ala terima amal ibadahnya. Allah Ta'ala jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah.
kita yang masih hidup senantiasa diberikan panjang umur dalam sehat wal afiah, diberkahi rizki kita, diberkahi waktu kita, diberkahi anak keturunan kita, dijadikan anak keturunan yang saleh-saleh. Al-Fatihah hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala niyatil futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh صلاح القلب والجسد والروح وعلى نية أن الله تعالى يشفي أمراضنا أجلا غير يحفظنا من آفات الدارين والشياطين والجنة والناس أجمعين. ثم إلى أرواح سيدنا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وصل أعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وجميع ساداتنا لأبي علوي مشارق الأرض إلى مغاربها. وصل إلى أرواح خصوصا شيخنا مربي أرواحنا الإمام عبد الله بن مرشاتي والحسن مهر سالم عبد الله بن مرشاتي سيد الوالد حبيب عبد الرحمن بن أحمد السقا والحبيب الشيخ عبد العظيم. وصم إلى أرواح خصوصا كي حجي أنصار الله بن مصطفى كامل. وصم إلى أرواح بقى أستاذ حجي مرتا بن حجي ساوي. ثم إلى أرواح أهل جماعة مسجد جامع نور الهداية. وثم إلى أرواح والدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخلاتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك ضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق لما سبق الناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات كرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف حفظه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنكم. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, meneruskan kajian kitab kita. Kalau nggak salah masih tentang siwak. Ya, masih tentang bab siwak. Kemarin telah dibahas masalah hukum-hukum bersiwak. Ya. Jangan sampai lupa tuh, ya. Memakai siwak derajatnya ya lebih afdal daripada 70 rakaat tanpa siwak. Ya. Di sini dikatakan maratibu siwak lahu khamsu maratib. Maratib derajat-derajat ya, kedudukan siwak ada 5 kedudukan. Ya, kemarin kan siwak kita mendapatkan pahala siwak dengan segala sesuatu yang kesep. Ya, baik dengan kita punya rida, kita punya baju, itu sudah mendapatkan pahala siwak. Tapi ada derajat-derajatnya yang afdal. Ya, yang afdal derajat kita memakai siwak. Pertama, ayyakuna bi'udil araq. Ya. Yang pertama, siwaknya ya harus dengan kayu yang arak, ya, kayu arak, ya, kayu arak. Ini kayu arak nih, ya. Kalau antum mungkin umroh, ya tahu di kali pohonnya Haji Husain nih pada Ustaz Sahab. Ya, tahu pohon siwak seperti apa. Nah, itu derajat yang paling afdal. Meskipun kita pakai kerah baju atau pakai rida kita sudah mendapatkan pahala siwak, tapi afdalnya menggunakan kayu arok namanya. Murah Pak, cuma 5.000. Ya, 7.000 bahkan atau 5.000.
Ya, itu pertama derajat yang paling afdal pakai kayu arok. Tsumma jaridin nakhli. Kemudian derajat yang kedua adalah pakai pelepah daun kurma. Ya, pelepah daripada kurma. Ya, kalau nggak ada kayu arok, pakai pelepah kurma. Itu derajat yang kedua. Yang ketiga, tsumma udi zaitun. Kemudian kayu daripada kayu zaitun. Ya, mungkin banyak nih di kita ya. Ya, pohon zaitun dan lain-lain. Nah, kayunya tuh derajat yang paling yang nomor 3. Tsumma kullu 'udin lahu raihatun illa raihan. Dan setiap kayu yang ada padanya bau atau wangi. Ya, boleh pakai buat bersiwak. Segala kayu yang ada wanginya, ya, boleh. Illa raihan, kecuali tangkai bunga. Ya, kalau tangkai bunga enggak, meskipun ada wanginya enggak disunahkan. Tapi kayu yang mengandung wangi itu derajatnya nomor 4. Ya. Yang kelima, tsumma baqiyatil a'wad, kemudian sisa-sisa kayu. Kayu apa ya? Tapi jangan menyakiti gigi kita. Kayu jati lu hajar. Habis. Yang tidak menyakiti kita, yang lembut. Ya, boleh mau pakai kayu apapun. Pakai sikat gigi boleh gak? Boleh. Aneh bilang kan kemarin boleh. Ya, cuma derajatnya beda. Tapi masa iya lu sholat Jumat bawa sikat gigi? Ya kan, orang kata apa nih, orang pahaman apa nih? Ya, biasanya ulama-ulama kita pakai siwak. Iya, agama baru. Wa kullu martabatin laha khamsu maratib al-ukhra. Fal majmu' khamsa wa 20 martabatan fal afdalul maratib. Jadi setiap 5 ini memiliki 5 derajat lagi. Pertama kan tadi derajatnya apa? Pakai kayu arok nih. Lalu kayu aroknya yang paling afdal adalah yang dibasahi dengan air. Antum pakai siwak, nggak dibasahin air, sama dibasahin air, pahalanya lebih besar yang dibasahi air. Aneh bilang, makanya tuh kadang-kadang ada orang pakai siwak salah. Salah dalam arti apa? Kurang paham masalah sunnah-sunnahnya lagi. Kayunya sudah sebulan dipakai tuh siwak. Keras banget. Siwak tuh kan kalau kena angin keras. Nggak diairin. Main hajar aja, hilang giginya atuk ya Bang Hasan tuh. Ya. Kenapa? Lembek, keras. Nah, itu dilembekin. Ya, sunnahnya dibasahin dulu sebelum kita pakai, Pak. Dibasahin. Ya, dibasahin baru kita pakai. Dicuci dulu gitu. Nggak usah pakai rinso, nggak usah pakai air putih aja, air bersih. Ya. Itu derajat paling afdal. Kedua, summal munada bil ma'il wardi, kemudian dibasahi dengan air mawar. Ya, air mawar dibasahin. Derajat yang kedua, tapi lebih afdal pakai derajat air putih biasa. Nah, ini kadang-kadang kita remehin, padahal bedanya 70 derajat. Aneh bilang, kita 20 aja sholat tarawih aja banyak bolongnya. Ya, apalagi udah malam-malam terakhir kalau kata Ustaz Sahab, daripada ngilang udah. Ya stok lama semua. Haji Syuhada, Haji Effendi, Haji Ajis, itu ya biasa itu yang pemain-pemain lama, Ustaz Namin. Ya. Nah, itu apalagi gitu. Kita nggak bisa kita nggak mampu untuk 70 rakaat sholat. Gara-gara kita pakai siwak dapat pahala seperti itu. Ketiga, derajat yang ketiga, summal munada birrik. Kemudian yang dibasahi dengan air ludah gitu. Ya, ini. Air ludah gitu ya. Maaf. Summaratbu, kemudian yang ada lembab. Ya, yang ada lembab. Ya, kan ada yang basah, ada yang ada lembab, ada yang kering. Bagusnya yang lembab. Summal yabis, kemudian yang kering. Ya, kemudian derajat yang kelima adalah siwaknya yang kering. Nah, itu di dalam masalah derajat siwak. Nah, jadi siwak itu ada derajatnya juga. Satu kayu arok, kedua yang dibasahi dengan air. Tuh, nanti kita bahas lagi bagaimana cara memakai siwak. Megangnya gimana megangnya? Megangnya gimana? Apakah begini? Begini nih. Apa begini megangnya? Ya, ada cara-caranya di dalam memegang siwak.
Pertama, ayyaj'ala khinsirul yadil yumna tahtahu. Kelingking tangan kanan ada di bawah siwak. Nih, di bawah siwak nih gini berarti. Ya. Kelingking kiri kelingking tangan kanan ada di bawah siwak. Nih, kelingkingan di bawah di sini. Terus wal binsir wal wusta wasyababa fawqahu. Ya. Jari manis, jari tengah sama jari telunjuk di atas. Nih, gini nih. Tuh. Di atas. Wal ibhamu tahta inda ra'sihi. Ya, dan jempol ada di bawah ujung, di ujung kepalanya. Ya. Di kepala begini nih pengen. Nih, tuh. Pegangnya begini. Sunnahnya. Nah, afdalnya begini caranya tuh. Ya. Tamam. Jadi bagusnya begini. Ya, ada orang mungkin baru nyampe hukum siwak doang. Dia makanya begini. Ya, di afdalnya begini nih, tuh Pak. Ini kalau kita nggak ngaji nggak tahu, pakai aja. Ternyata ada derajat lebih afdal lagi. Oh, begitu cara makainya. Ya, itulah kita gunanya mengaji untuk memperbaiki terus kualitas ibadah kita. Yang sudah baik menjadi lebih baik. Yang lebih baik terus makin baik. Nambah lagi kehusyuannya, nambah lagi sunnah-sunnahnya terus. Sehingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana tadi kan cara memegangnya? Cara memegangnya kayak begini. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Ya, cara gunainnya kiri dulu, apa kanan dulu? Apa sodok-sodok? Gini-gini. Nah, gimana? Wa fil asnani ardhan. Kalau buat gigi melebar. Melebar kalau buat gigi. Wa fil lisan tulan. Dan buat lidah memanjang. Lidah tuh gitu. Jadi sunnah juga lidah tuh digosok. Kalau gigi melebar, kalau lidah panjang. Lidahnya digosok. Insyaallah ya, Islam begitu sempurna ya. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Islam tuh udah sempurna. Yang kadang-kadang salah ya kita-kitanya yang enggak menjalankan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ana pernah bilang, kenapa bisa orang kebablasan? Karena batasan-batasan yang sudah dibataskan sama syariat dianggap sepele. Kalau di Hadramut itu, apabila guru syekh mengajar perempuan, itu nggak ngelihat perempuan. Dihijab, cuma suara doang sampai ke sana. Kalau kita mah selfie bareng, ya pakai beginian. Akhirnya kebablasan kata Jusen. Kenapa? Ya begitulah udah. Yang sudah dibatasin, digampangin. Akhirnya, na'udzubillah min dzalik, kebablasan. Itu. Ya, itu kalau nyari pesantren buat anak kita hati-hati benar-benar. Ya, yang warok, yang guru perempuan yang ngajar ya perempuan, yang laki yang ngajar yang laki. Ya, makanya afdolnya sebenarnya begitu. Kayak pengajian ibu-ibu, afdolnya sebenarnya ngajar perempuan juga bagusnya. Cuma karena jarang perempuan yang bisa baca kitab jadi laki-laki. Tapi tetap harus kita pakai gunakan batasan, jangan ngegampangin. Setan itu pinter, nggak masuk dari sini kena yang sono. Nggak kena yang sono minimal nyerempet. Nah begitu setan deh. Nggak dapat semua minimal sedikit. Lu nggak kena, cucu lu kena. Gitu setan tuh. Emang kerjaannya begitu. Mana empetan itu? Jadi kalau gigi melebar, kalau lidah memanjang. Wadzalika bi ayyabda'a bi janibi famihil ayman fastaw'ibahu fil asnan. Dan dimulainya gigi tersebut dengan bagian mulut yang sebelah kanan. Sebelah kanan dulu gini nih. Sebelah kanan. Fastaw'iba fil asnan. Sebelah kanan diseluruhin, diliputin gitu tuh. Nah, yang bawahnya juga tuh. Al-ulya wasufla zahiran wa batinan.
ya depan belakang gitu. Cuman dalam-dalam biasa jarang sih Sat ya. Dalam-dalam jarang diamalin. Biasanya begitu doang tuh, yang atasnya doang. Ya. Tsumma yaf'al dzalika fi janibi famihil aisar. Kemudian sama yang kita lakukan juga sama seperti posisi sebelah kiri. Ana punya guru pernah bilang kayak angka 8. Angka 8. Gini nih di bawah. Gitu tuh. Gitu. Gosok lidahnya. Ya. Seperti itu. Ya. Udah tahu tinggal kita amalin. Ya, tinggal kita amalin. Dan kalau mau beli titip dia Ustaz Sahab suka condet mulu beliau tuh. Beli minyak wangi ya. Dan mungkin bisa ya pakai siwak 70 rakaat Pak RT. Masya Allah. Pakai siwak bedanya 70 rakaat kita. Ya. Dibanding 2 rakaat aja gue beli ya dia banyak bolongnya. Duha kalau lagi susah banget baru sholat duha. Lagi kaya lupa deh. Ya lagi seret nih sholat duha deh. Ya. Udah kaya lupa deh ya. Watuluhu dan bagusnya panjangnya itu siwak yusannu alla yazida ala shibran. Ya disunahkan panjangnya itu tidak melebihi 1 jengkal. Siwak sunnahnya jangan melebihi 1 jengkal. Ya, segini kayak galah. Ngapain mau nyabet anak kecil? Ya, nggak boleh lebih dari sejengkal. Jangan lebih dari sejengkal. Sunnahnya jangan lebih dari sejengkal. Kegedean. Ya, kegedean lebihnya. Jangan meninggal. Ada orang kadang-kadang pakai ya mungkin belum paham sunnahnya, panjang banget. Ya. Orang pada ngeliatin apaan tuh, ya. Sunnahnya bisa tuh beli panjang. Kalau di Hadramut ada tuh segini-gini nih siwak. Dipotong, potong, tok, 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 tok. Beli 1 panjang, dibelah 5 jadi 5. Ya, kasihin. Gede tuh pahalanya bapak-bapak kalau mau sedekah siwak, fadhal tuh. Ya. Setiap dia pakai dia sholat, ngalir pahalanya cuma 5.000, dia mendapatkan pahala 70 rakaat. Ya, kalau mau sedekah siwak ahlan wa sahlan. Iya. Iya. Itulah ya, Anda pernah katakan mencari ilmu itu adalah sesuatu yang sulit. Enggak semua orang bisa hadir majelis ilmu, enggak semua. Ini warga kita nih, ada RT 9, 10, 11, berapa persen yang hadir? Ya, nggak ada 2%. Pak Husein mungkin mantan LMK, tahu. Nggak ada 2%. Mengamalkan ilmu lebih sulit. Iya. Kita nuntut ngaji aja nih, sulit Pak. Apalagi ada bola ya Bang Wahab. Ada bola gitu deh. Udah. Ntar aja dah, bisa live streaming di Banggol. Ya, bisa live streaming. Ada bulu tangkis final, bola final, sulit udah gitu ya. Ntar deh gampang deh bisa lihat sama aja tuh gitu deh ya. Sulit, nuntut ilmu sulit, nggak gampang, godaannya banyak. Mengamalkan ilmu Pak lebih sulit. Iya, aneh ngomong juga belum tentu. Mungkin lebih afdal, lebih masya Allah antum di dalam mengamalkan ilmu. Jadi mengamalkan lebih sulit. Wala yanqusu an arba'ati asabi' dan tidak kurang daripada 4 jari. Ya, panjangnya nggak kurang dari 4 jari. Ya, terus segini nih. Ya, jangan di bawah 4 jari. Ya, kecil banget segini nih. Ya, nggak bawah, nggak kurang daripada 4 jari. Afdalnya begitu. Lalu doanya apa ya? Doanya tuh Allahumma bayyid bihi asnani, itu ada doanya. Mana ada coba agama lain doa sikat gigi? Nggak ada. Doa pakai siwak nggak ada. Islam doang. Antum mau lihat pakai ngaca ada Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khuluqi. Mau cebok apa baca doanya? Allahumma hassin. Waduh nggak diamalin. Doa cebok. Oh ngaji lama-lama udah kita babu sholat lagi Ustaz diulang. Lah cebok kagak diamalin sampai sekarang. Ya doa cebok. Ya, jangan sampai malu kita cucu nanya. Jit, Kong, doa cebok kapan? Bismillah udah selesai alhamdulillah. Tuh, malu gak kita? Malu. Ya, Allahumma hassin farji minal fawahish wa tahhir qalbi minan nifaq. Pakai baju apa doanya pakai baju?
Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Buka baju, telanjang mau buka baju, buka ini. Bismillahilladzi la ilaha illa hu. Amalin. Ya. Ilmu kalau diamali nggak bakal lupa. Tanda orang ngamalin ilmunya nggak lupa deh. Ya nggak bakal lupa deh. Sampai kapan? Sampai mati nggak bakal lupa. Oh, dia biasa ngamalin. Doa melihat jenazah tuh kalau masih ada lembarannya tuh fotokopi lagi tuh. Anda tahu lembaran masih ada. Bagi-bagiin mungkin ada yang baru ngaji. Doa ketika melihat jenazah jemaah kita yang meninggal. Pas kita lihat baca doanya, bukan main buka-buka aja. Pengen lihat buka, mangap, wow, diomongin itu tuh. Ya digibahin. Buka ada doanya ngeliat jenazah. Bukan main asal buka-buka aja. Ada hadisnya, siapa orang yang baca doa tersebut, Allah maafkan dosa itu mayit dan orang-orang yang ada di sekitar itu mayit. Nikmat gak tuh? Nikmat. Yang datang jamaah Nurul Hidayah, udah ngaji lagi, pas buka baca doanya. Alhamdulillah tuh mayit girang, mati doain sama jamaahnya. Karena orang yang meninggal itu dia nggak harapkan apa-apa kecuali doa dari saudara-saudaranya Muslim, dari anak-anaknya, dari istri-istrinya, dari cucu-cucunya. Yang diharapkan cuma itu doang. Kasih dunia sama isinya nggak ada manfaatnya di bawah, nggak bisa dibawa. Ya, yang diharapkan hanya doa dari anak-anaknya, doa dari teman-temannya, doa dari kerabat-kerabatnya. Makanya kalau kita Pak mau mati, meninggal, didoain seperti itu, kita lakukan juga kepada sahabat-sahabat kita. Agar kita mendapatkan balasan dengan apa-apa yang kita perbuat sama saudara-saudara kita yang Muslim. Antum mau didoain ketika meninggal, maka antum sering doain saudara-saudara antum yang Muslim. Minimal setiap habis Jumat, jangan gak amin tuh kalau saat sahab lagi doa. Allahumma ghfir lil mu'mini, tidur. Ya, pules banget. Pas komat baru dicolek, dia bangun ya. Kalau lagi doa, doain kaum muslimin. Aminin. Ya, agar kita juga nanti ketika meninggal didoain sama orang. Ya. Apa doanya tuh? Allahumma bayyit bihi asnani wa syudda bihi litati wa tsabbit bihi lahati wa afsi bihi lisani wa barrig li fi wa athbitni alaihi ya arhamar rahimin. Kepanjangan kata Bang Hasan. Pelan-pelan. Ya. Orang kalau mau berubah Pak nggak bisa sekaligus pelan-pelan. Minimal pakai siwaknya dulu, doanya belakangan. Habis itu apa? Cara megangnya, sunnah-sunnahnya. Udah begitu, cakep dah. Nggak baca doa juga cakep udah. Iya. Apalagi ditambahin baca doa. Kayak Ustaz Sahab mungkin, Ustaz Namin yang hafalan yang cepat, Haji Husain bisa ditambahin untuk doa-doanya. Baca tuh Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkanlah gigiku dengan ini siwak. Kuatkanlah dengan ini siwak gusi-gusiku, teguhkanlah dengan ini siwak langit-langit, langit-langit mulut kita, wafsih bihi lisani, fasihkan anda punya lisan dengan ini siwak. Jadi kan anda bilang kemarin salah satu manfaat siwak adalah membuat fasih seseorang. Ya, kalau anak kita cadel Pak, ngomongnya pelok, kasih aja siwak setiap hari digosokin. Insya Allah dengan keberkahan siwak nggak cadel lagi, nggak pelo lagi ngomongnya. Ini fasih dengan keberkahan sih. Yakinin. Obat aja kita yakin, Panadol kita yakin, masa yang disuruh Nabi kita nggak yakin. Ya, Panadol, oh bisa Panadol bisa hilangin pusing. Itu buatan manusia. Ini kalau Nabi SAW yang nyuruh, nggak pernah berdusta, nggak pernah bermaksiat. Kita yakinin pasti dengan keberkahan siwak Allah rubah lisan anak kita. Insya Allah. Ya. Selesai masalah siwak. Ya. Nah, sekarang khoslatu tsaniyah, ya, perkara yang kedua. Ya. Al-iktihal. Apa al-iktihal? Memakai celak. Nah, gitu kan kadang-kadang memahami memakai celak hanya perempuan. Padahal laki disunnahkan pakai celak. Kecelak tuh sifat mata Bang Hasan. Ketika nikah doang kata Ustaz Sahab. Padahal sunnah itu. Orang kalau pakai celak, salah satu faedahnya bisa nerangin kita punya mata. Ya, menerangin kita punya mata. Makanya nanti sunnahnya sebelum tidur.
Bukan, nggak mau jalan mah beda lagi tuh. Minyak nyong-nyong buat ngapel. Ya. Sunahnya sebelum tidur, Pak. Nanti Bapak kalau habis pakai celak, bangun tidur, beleknya banyak biasanya. Keluar tuh kotorannya. Pakai celak. Kalau orang nggak biasa pakai emang rada ngeri. Tapi kalau anak santri biasa pakai. Tajam dia matanya dan punya kewibawaan matanya. Jadi serem matanya, kelihatannya wibawa orang. Kalau ngeliat orang serem. Ada asirnya, ada asrarnya dari Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu salah satu sifatnya, orang kalau ngelihat selintas takut. Nabi Muhammad ciri-cirinya orang baru ngelihat nih sekilas ngeri. Karena wibawanya besar. Tapi kalau sudah khalatahu, kalau sudah duduk bareng sama Nabi, ahabba, timbul kecintaan. Oh, Nabi ternyata tampangnya doang yang rada wibawa, tapi orangnya lembut, orangnya rahmat, selalu senyum. Nah, itu Nabi Muhammad salah satu sifatnya begitu. Nah, ini yang disunahkan juga, salah satunya kita al-ikhtihal, pakai siwak. Wa yusannu ayyakuna witran. Disunahkan siwak paling kalau ikhtihal sifat mata kalau dicondet dulu ya, nggak tahu sekarang berapa. 15 ribuan kalau nggak salah, sampai 20-an. Kita bisa pakai kapan? Sampai seumur hidup. Kalau nggak hilang. Banyak soalnya isinya. Jadi abis dikocok tuh, kan ngebul tuh, jangan langsung dipakai. Kayak ondel-ondel ente. Dilap dulu pakai tisu. Tinggal tipisnya baru dipakai. Baca doanya tadi, Allahumma nawwir basari wa ada sini nih kalau salah deh. Ada Allah menawwir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Nah, baca doanya. 3 kali pakainya. Ya. 3 kali. Sebelum tidur. Sebelum tidur. Ajasan. Wa yusannu ayyakuna witran, disunahkan ganjil. Salasan lil yumna wa salasan lil yusra. 3 ke kanan, 3 ke kiri. Kalau mau belajar pakai sifat mata, aneh ajarin sini, beli sifatnya. Kalau bisa ya fadhal lah kuliah. Kan karena orang nggak biasa takut kecolok, Pak. Takut kecolok kalau nggak biasa. Apalagi nggak paham. Aneh punya temen baru pengen coba pakai sifat mata, dia beli itu di condet. Habis dibeli condet, dia kocok, dia buka. Main dipakai nih hitam semua tuh matanya begini. Kenapa? Belepotan. Dia nggak tahu harusnya dibersihkan dulu. Kenapa? Itu banyak soalnya. Kalau sekali pakai udah kayak ondel-ondel jadinya begitu tuh. Dirapihin. Makanya gimana? Jadi biar cakep, 3 polesan aja ya. Aman. Kulla lailah, setiap malam. Lihat gak kalau orang meninggal suka dipakai sifat kan? Sunnahnya. Sunnahnya dipakai sifat, laki perempuan dipakein sifat. Inda iradatin naum, ketika kita ingin tidur pakai siwak. Pakai siwak juga ya, pakai iktihal, pakai sifat mata. Nah, itu kita diajarin sama Nabi Muhammad ketika pengen tidur pakai sunnah-sunnahnya. Biar apa? Khawatir nggak bangun lagi udah cakep. Dia siwakan, dia sholat sunnah, tutup witir, tidur, sebelum tidur baca al-muluk, baca subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar. Meninggal siap banget udah, ya kan? Alhamdulillah. Dalam keadaan seperti itu baca deh, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ila akhirih. Tutup sama sholawat sampai ketiduran. Sallallahu alaihi. Yang sholawat jangan banyak-banyak, sallallahu alaihi Muhammad aja deh. Kalau nanti kita ini sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, pegang atas sampai ketiduran. Meninggal cakep banget begitu. Habis sholat isya berjamaah lagi, Nur Hidayah lagi. Ya Allah, suka ngaji lagi, insyaallah udah. Karena kita nggak tahu, Pak. Kita pas tidur bangun lagi apa enggak, Allahu a'lam. Makanya tidur itu an-naum akhul maut. Tidur itu saudaranya kematian. Kita takut mati tapi demen banget sama tidur. Tidur itu saudaranya kematian. Tapi kita demen banget main-main di tempat yang menjerumuskan kita dalam kematian. Terus wa ayakuna bil ithmit,
ya dianjurkan lagi, disunnahkan lagi dengan kayu ismit namanya. Ya, pakai kayu ismit. Wa yaqulu indahu, dan mengucapkan ketika memakai tersebut, baca doanya, Allahumma nawwir basari wa basirati. Ya Allah, terangkanlah mataku dan mata batinku, ya, mata hatiku. Ya. Waj'al sarirati khairan min alaniyati, jadikanlah batinku lebih baik daripada zahirku. Ya. Waj'al alaniyati salihatan, dan jadikanlah juga yang luarku adalah sesuatu yang baik. Ya, jadi doa agar Allah jadikan hati kita lebih baik daripada tampang kita secara zahir. Dan Allah jadikan juga zahir kita itu adalah hal-hal yang baik. Itu doanya. Terus yang disunahkan juga min khisalil fitrah al-khislatu salitsah al-idhan. Ya, yang ketiga adalah disunnahkan al-idhan. Apa? Memakai badan kita dengan minyak, ya, pakai minyak zaitun. Badan kita dilumurin pakai minyak. Sunnah fil badan, di badan kita. Kapan sunnahnya? Ghiban, kadang-kadang, jangan tiap hari. Kadang-kadang, ya, kadang-kadang disunnahkan pakai minyak, ya. Ay waqtan ba'da waqtin wa yata'akkadu idza jaffal jilid. Ya, sewaktu-waktu aja. Ya, pas hari raya misalkan malamnya, ya, rapih dia pakai minyak, diminyakin. Bersih enggak Islam? Oh, diajarin bersih. Ya, rapi. Ya, biar khususnya kata ulama di sini ditekankan lagi apabila kulit kita kering. Kalau kulit kita kering, disunnahkan pakai minyak. Bukan minyak tanah, bukan. Bensin lagi. Minyak zaitun. Minyak zaitun. Kan bagus buat kulit tuh. Oke. Cuma jangan tiap hari, kadang-kadang aja. Khususnya kalau kulit kita lagi kering. Ya. Wa fi fasli syita, dan juga ketika musim dingin. Ya, ketika musim dingin. Kok musim dingin pakai minyak? Ya, beda dinginnya di Arab, Pak, kering. Bapak kalau pernah umroh ketika musim dingin, itu musim dingin gimana Jusen? Kering kan? Kering. Beda sama di Bogor. Lembab. Ya, apalagi samping peyempuan. Lembab banget. Beda. Di dingin di kita sama dingin di negara-negara Timur Tengah, mereka dinginnya itu kering kulit. Nah, maka lebih ditekankan lagi memakai minyak zaitun. Kita tuh kalau waktu pesantren di Hadramaut di Yaman, itu musim dingin kita sedia minyak zaitun. Kalau enggak, Pak, kulit kita kebelah-belah, kering-kering, pecah. Bahkan ada orang yang enggak kuat, bibirnya itu lagi ngomong berdarah, gitu, berdarah. Saking keringnya. Biasanya nyerangnya ke orang-orang yang rada kurus. Karena lemak di badannya enggak ada, sedikit. Tapi kalau orang gendut enggak terlalu kena dampak banget ketika musim dingin, ya. Lapisan kulitnya tebal. Ya, itu disunahkan, ya. Pakai minyak, ya. Wallahu a'lam. Al-khaslatur rabi'ah. Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi zidna ilman wa wasi' lana rizqana wa barik lana fi ma razaqtana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.